Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الحمد لله. Hadirin jamaah Masjid Fatimah Muhammad, bersama kajian Tebet. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita dari serial kajian Tibun Nabawi dan Kedokteran Arab Klasik, dan kitab yang akan kita kupas adalah kitab Tibun Nabawi karangan Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kita masuk dalam bab yang sangat penting untuk kita rangkum, kita catat, kita tadabburi dan kita telaah, yaitu fi hadi sallallahu alaihi wasallam fil ilaji bi syurbil asali wal hijamati wal kayyi. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ilmu pengobatan dengan minum madu, berbekam, dan kay atau sundutan besi panas. Berkata Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala fi Sahih al-Bukhari an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Ash-shifa'u fi thalathin syarbati asalin wa syartati mihjamin wa kayyati narin wa ana anha ummati anil kay. Disebutkan dari riwayat Imam Al-Bukhari dari Sa'id bin Jubair, dari Ibn Abbas, dari Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda, pengobatan itu ada pada 3 perkara atau 3 hal, yaitu minum madu, sayatan bekam, dan sundutan besi panas. Dan aku melarang umatku dari pengobatan sundutan besi panas. Pertama, yang perlu kita ketahui, disebutkan di sini asy-syifa. Asy-syifa itu lebih ablaq, lebih sempurna kata yang dipilih daripada al-ilaj atau ad-dawa. Kita lihat sekarang, ya. Kadang ahli pengobat mereka membedakan. Di sini ada asy-syifa. Kata-kata kadang ada makna. Di antaranya juga al-ilaj, juga ad-dawa. Ini lebih ablaq. Kalimatnya lebih sempurna. Ya, lebih sempurna pada asy-syifa. Di antaranya
tadabburi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Ini yang dimaukan. Dan menurut Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, maksudnya apa? Syifa'u tam. Yang diinginkan pengobatan sempurna, yang tidak menyisakan padanya penyakit. Beda dengan al-ilaj, ad-dawa. Dan ini yang lebih dipilih, asy-syifa. Ya. Termasuk dalam hadis Nabi SAW, asy-syifa fi thalathin. Yang tadi disebutkan apa? Syarbati asalin, minum madu. Kemudian apa? Syartati mahjamin, mihjamin. Ya, mihjamin. Yaitu apa? Berbekam. Berbekam. Kemudian apa? Sundutan besi panas. Ya. Dengan apa? Kai binarin. Ya. Kemudian faedah yang berikutnya adalah bahwasanya asy-syifa fi thalathah. Kita lihat di sini asy-syifa fi thalathah. Asy-syifa fi ats-thalathah. Dalam kaidah juga ada kaidah usul fiqh, anna al-adad la yufidu al-hasr. Bahwasanya bilangan, ini bilangan 3, tidak memberikan makna apa? Pembatasan. Pengobatan itu pada 3. Apakah ilmu pengobatan cuma 3? Tidak. Banyak. Tidak menunjukkan pembatasan. Seperti juga hadis Nabi, tungkahul mar'ah li arba. Wanita dinikahi karena apa? 4 hal. Apa saja? Bijamaliha, cantiknya, kemudian wali nasabiha, nasabnya, wali hasabiha, kemudian apa lagi? Wali maliha, karena hartanya, kemudian yang terakhir apa? Wali diniha, dan agamanya. Fadfar bidatid din taribat yadak. Maka Anda pilih yang agama. Di sini apakah orang nikah hanya gara ini aja? 4 ini aja? Apakah bilangan memberikan makna pembatasan kita menikahi wanita gara-gara 1 dari 4 atau 4 komplit? Apakah difahami wanita, seorang laki-laki menikahi hanya karena 4 hal? Enggak, ada hal yang lain. Seperti Jabir bin Abdullah, diantaranya menikahi wanita janda padahal dia perjaka. Kenapa menikahi janda? Karena dia punya adik perempuan, ada tujuan. Memang ada di situ agamanya. Karena dia juga termasuk apa? Masuk kalangan sahabiyah. Nah, dan ada masalah yang diinginkan. Jadi bukan hanya 4. Seperti menikahi karena ada tujuan selain dari 4, juga sah-sah saja. Kemudian faedah yang ketiga, kita lihat di antaranya ilmu pengobatan itu ada 3. Yang pertama adalah syarbati asalin, minum madu. Minum madu berarti ada yang dimasukkan. Ada yang dimasukkan ke dalam perut kita. Kemudian wasyartati mahjamin, sayatan alat bekam. Ada yang dikeluarin dari darah. Kemudian yang ketiga, wakayyati narin, sundutan besi panas. Sundutan besi panas. Wa ana anha ummati anil kay. Dan aku melarang umatku dari pengobatan sundutan besi panas.
Nanti akan kita sebutkan satu demi satu penjelasannya. Anda harus siap-siap mencatat. Ini ada door prize ini. Buku kami yang terbaru ya. Siap-siap. Pertanyaannya tentunya berat karena door prize-nya berat. Jadi siap-siap mencatat nanti. Yang ini satunya untuk Bu Ifu. Ada Bu Ifu ada? Nggak ada? Nanti ada. Taib. Berikutnya kita perhatikan. Yang pertama, qala Abu Abdullah Al-Maziri al-amradu al-imtila'iyatu imma an takuna damawiyatan aw safrawiyatan aw balghamiyatan aw saudawiyatan. Penyakit menurut Abu Abdullah Al-Maziri, penyakit imtila'iyah, namanya imtila'iyah itu sesuatu yang numpuk. Ya, numpuk dalam tubuh kita itu ada 4. Nah, sekarang perhatikan lagi, ada 4. Kita lihat. Tadi disebutkan bahwasanya al-amrad al-imtilaiyat. Apa saja amrad al-imtilaiyat? Yaitu unsur yang numpuk pada diri kita. Ya, unsur yang numpuk pada diri kita. Satu, tadi ada namanya apa? Terkait dengan ad-damawiyah. Terkait dengan apa? Darah. Organnya apa organnya? Organnya bisa jantung dan pembuluh darah. Taib jantung dan pembuluh darah. Makanya ada pengobatan 3 tadi yang pakai bekam itu cocoknya pada di sini. Kasus karena numpuknya darah. Nah, kemudian yang kedua as-safrawiyah. As-safrawiyah ini terkait dengan liver. Safrawiyah, ada madah namanya sifar. Sifar itu seperti empedu atau apa albumin yang ada di liver. Jadi organnya ini bisa liver, bisa empedu. Kemudian yang ketiga yaitu saudawiyah. As-saudawiyah ini terkait dengan darah kotor, penyebab sumbatan. Ya, saudawiyah ini bisa bikin kanker. Ya, dan ini bisa karena dingin kering atau panas kering berlebihan. Seperti contoh, kapan saudawiyah naik? Ketika dia konsumsi panas kering. Panas kering berlebihan seperti apa? Kalau daging kuda. Bisa bikin saudawiyah numpuk. Nanti timbul apa? Stagnasi pada darah, timbul tumor, benjolan atau kanker. Bisa minimalnya awalnya kebas-kebas kesemutan. Kadang kalau ada sumbatan di kulit, kalau ada sumbatan nanti timbul warna hitam. Sudah ada sumbatan di situ. Kemudian imma dingin kering. Dingin kering seperti apa? Kebanyakan daging sapi. Daging kuda dan daging sapi kata Ibnu Qayyim tidak boleh sering dikonsumsi oleh orang perkotaan. Kecuali orang kota tersebut aktivitasnya berat. Kerjanya berat, dia olahragawan. Kalau ibu-ibu di rumah mager, makan, minum, nonton. Terus makan daging sapi, makan daging kuda, potensi darah kotornya besar. Potensi sumbatannya, muncul penyakitnya. Kemudian berikutnya yang keempat adalah al-balghamiyah.
Balghamiyah ini terkait dengan cairan dahak dan lendir. Dia bisa otak, masuknya organnya otak dan hormon, terkait hormon. Nah, dan Anda perhatikan disebutkan bekam karena bekam ini kaitannya sama darah, kata Ibnu Qayyim. Kaitannya sama darah. Ya, bekam ini disebutkan Nabi, adapun fasdu nggak pernah disebutkan Nabi. Ya, adapun cara yang lainnya fasdu. Bisa cara yang lainnya donor darah di zaman kita sekarang. Kalau ada masalah pada darah kental, pekat, jorok, hitam, bau, serum lepemiknya tinggi, terjadi pengentalan darah, asam uratnya tinggi, kolesterolnya tinggi, gula darahnya tinggi, ini keluarin yang ada numpuk di dalam darah. Karena kalau darah kotor, hormon bakal kacau. Kata Syekhul Islam dalam kitabnya Al-Fa'idah fil Mahabbah, makanan Anda berpengaruh kepada darah Anda. Berikutnya, adapun ini, 3 hal ini, pakai apa? Pakai madu. Pakai madu, juga selain madu, pakai terapi istifraq. Detoksifikasi. Detoksifikasi selain madu, bisa pakai apa? Terapi al-qai', taqayyu. Anda masukkan tangan Anda ke anak lidah, muntahin. Kata Ibnu Qayyim, kalau bisa sepekan sekali. Karena kalau banyak dahak di perut, di lambung, mata kita sering kabur, kepala sering berat. Sering diantaranya sering pilek dan sering bersin-bersin ketika bangun tidur. Efek dari numpuk dahak di pencernaan. Kemudian cara detoks yang lainnya bisa dengan konsumsi obat untuk dibuat diare. Yang sering dipakai di Arab ada namanya castor oil atau zat al-kharwa. Zat al-kharwa, castor oil. Kalau Anda tipenya panas, untuk mendetok usus, Anda konsumsi susu sapi yang banyak. Kalau Anda tipenya dingin, untuk mendetok usus, konsumsi madu yang banyak. Ini madu jadi obat. Berikutnya, disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala, wa in kanat damawiyatan fashifa'uha ikhrajud dam. Kalau masalahnya numpuk pada darah, maka dikeluarkan darah tersebut. Namanya numpuk. Numpuk itu seperti apa? Numpuk pada darah, tensinya tinggi. Ini juga numpuk. Numpuk dari sisi gara-gara tekanan. Kemudian numpuk dari sisi zat atau unsur. Seperti terjadi pengentalan darah. LED-nya tinggi, laju endap darah, D-dimernya tinggi. Lebih dari 500 misalkan. Terus dalam darah trombositnya tinggi. Ada yang leukositnya terlalu tinggi. Ada yang dalam darah diantaranya HB-nya terlalu tinggi. Ada di antara darah, gula darahnya terlalu tinggi. Asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Nah, kemudian divaksin. Nah, ini juga numpuk. Ya. Kemudian hobi makanan dia sifatnya mengentalkan darah, santan, tepung. Ya. Jadi dikeluarin. Apalagi ditambah dia kebanyakan makan, jarang puasa, makannya sering sampai kenyang, berlebihan. Ini darahnya bakal kotor. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, menyebabkan apa? Qasawatul qulub, hati jadi keras. Kalau kata Ibnu Qayyim, gara-gara banyak makan, tubuh dibikin berat mendatangi ketaatannya, enteng mendatangi maksiatnya. Makanya pengaruh setan gara-gara banyak makan semakin kuat. Dikeluarin juga lewat darah. Karena Nabi SAW bersabda, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Dan apa? Setan itu lari di tubuh manusia melalui apa? Peredaran darah. Makanya banyak penyakit yang disembuhkan oleh Allah melalui Al-Quran. Karena banyak penyakit gara-gara setan. Setan menguasai tubuh dia, imam melalui makanan, imam melalui dosa dan maksiat dan kesyirikan. Kalau keliling ke seluruh tubuh, ke otak, ke mata, kepala, telinga, leher, tangan, akhirnya dia mendorong manusia untuk gampang terjatuh maksiat, berat untuk mendatangi ketaatannya. Baik, berikutnya
Wa in kanat minal aqsami thalathati al-baqiyati fashifa'uha bil ishalil ladhi yaliqu bikulli khaltin minha. Coba Anda baca terjemah, belum tentu Anda paham. Kadang yang terjemahkan juga nggak paham apa maksudnya, apa yang ditulis penulis. Nah, coba saya ingin ada yang bawa buku terjemah. Coba Anda baca. Setelah disebutkan di situ, kalau masalahnya darah dikeluarkan dengan apa? Ngeluarin darah. Sekarang Anda baca coba, Bu, yang bawa terjemah. Ibu baca setelahnya. Jikalau karena penyebabnya 3 unsur. Coba Ibu baca. Yang ini Ustaz ya, Abu Abdillah Al-Mazari menandaskan setelahnya. Setelah mengeluarkan darah, pengeluaran darah. Bila termasuk ketiga jenis lainnya, caranya adalah dengan mengkonsumsi obat pencahar yang berkhasiat untuk mengatasi setiap sumbatan yang komplikasi sekalipun. Nah, ini nggak cocok sebenarnya. Karena yang terjemah nggak paham maksudnya. Sekarang ya, kalau masalahnya 3 hal ini, seperti apa? Sofrawiyah, seperti Saudawiyah, seperti Balghamiyah. Lihat, dengan cara apa? Mendetoks dengan apa? Ishal, dengan dibuang lewat pencahar. Setelah itu, yaliqu bikulli khaltin minha. Nah, di sini yang kurang pas. Sesuai dengan campurannya. Campurannya panas apa dingin? Bisa dipahami? Sekarang ada orang kena cancer. Cancernya, ini contoh, wabil misal yattadhih al-maqal. Dengan misal biar Anda lebih paham. Kita lihat, ada cancer misalkan karena saudawiyah, sofrawiyah, balghamiyahnya, itu karena panas numpuk berlebihan. Makanya sesuai apa? Yaliqu bil khalt. Ada kaitannya sama campurannya. Khaltahnya apa? Campurannya apa? Sekarang ini panas. Sofrawiyahnya panas, saudawiyah panas. Seperti ini. Saudawiyah bisa panas kering, bisa dingin kering. Kalau karena dingin kering, kebanyakan daging sapi contoh. Kalau panas kering, sampai timbul penyumbatan, sampai timbul benjolan tumor kanker, karena daging kuda panas kering, daging sapi dingin kering. Sekarang kita lihat, cancer, katakan ini ada wanita kena kanker rahim, miom. Terus ditambahi kanker mamai, payudaranya. Ya, yang ternyata karena panas, ini khaltahnya panas. Ya. Apa khaltahnya, campurannya panas. Sofrawiyahnya panas, ini panas, ini panas. Unsur makanannya panas. Ditambah ini dari sisi makanannya panas, numpuk dari unsurnya imtilaiyahnya, ditambah tubuh dia, mizajnya panas. Ini sudah panas, bikin khalta panas, mizaj tubuhnya panas. Ditambah lagi, ini wanita ini sedang menyimpan dendam dan amarah kepada suami, orang tua, atau mertua, emosi. Tambah mendidih panasnya. Jadi kansernya panas. Bisa dipahami? Kalau kansernya panas, ciri-cirinya kanker panas apa dulu? Murojaah. Benjolannya kayak apa? Kalau nggak praktek gimana nanti? Kajian dengar masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Nggak sempet telinga kiri. Jadi benjolan panas, cirinya apa? Ya Allah. Keras. Ini jawabnya nebak-nebak kayaknya. Iya, sudah saya ulang berkali-kali. Percuma kita kajian di sini, Anda keluar, Anda nggak bisa nasehatin orang kena kanker. Udah operasi aja, Bu. Terus apa fungsinya Anda menuntut ilmu? Iya, demi Allah percuma. Ini ilmu dunia padahal. Apalagi ilmu agama. Jadi harus diamalin. Zakatnya ilmu didakwahkan, dipraktekkan. Kalau Anda nggak nyampaikan, ilmu Anda bakal hilang. Wasiat Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala,
Kalau kau punya ilmu, sampaikan kepada orang lain. Kenapa? Kau bakal hafal 10 kali lipat daripada yang kau sampaikan. Saya membaca buku, saya sampaikan kepada Anda. Saya bisa hafal berlipat-lipat daripada Anda yang hanya nyimak. Tapi kalau Anda sampaikan, Anda bisa hafal 10 kali lipat. Nah, belum lagi keutamanya, Nabi SAW bersabda, "Nadallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha thumma adda ila man lam yasma'ha." Allah akan jadikan wajah Anda raunak, wajah Anda bercahaya, cahaya iman. Ketika Anda dengar hadis Nabi, mencatat dan mendakwahkan kepada orang yang belum pernah dengar. Sekarang kita ingin mencoba membantu meringankan beban manusia yang kena cancer dengan Anda dakwah tanpa ngeluarin biaya, tanpa hilang organnya, wala payudara wala rahimnya, ya, tanpa ada luka. Dengan cara ini, loh tuh karena Anda nggak paham ini panas dingin nih, gimana mau menentukan obat? Sekarang lihat, ini benjolan panas, namanya panas. Ada katakan sesuatu daging kalau dipanaskan tambah lembek nggak? Lembek nggak? Kalau dipanasin, dia nyeri nggak daging ini? Nyeri nggak kalau kena api? Berarti lembek plus nyeri. Ini ciri benjolan panas. Walaupun itu di rahim, Anda nggak bisa pegang, tapi Anda lihat hasil USG, ultrasonografi, kelihatan benjolannya kecil, tapi kenapa sakit terus? Darahnya banyak. Nah, Anda bisa lihat, oh ini panas. Anda tanyai, mbaknya punya dendam sama suami nggak? Orang tua, mertua? Mbaknya hobi makanannya bakso sama sambal, banyak makan sambal nggak? Tanyain makanannya. Mbaknya dipegang tubuhnya sering anget nggak? Ya sering anget, saya nggak bisa hidup tanpa AC. Nah, ini contoh. Nah, makanya kalau Anda nggak menguasai, percuma belajar dari dulu. Ya, kata para ulama di masa silam, kalau ada tanaman nggak berbuah, pemilik tanaman akan memenggal pohon ini. Kenapa? Karena buah dari ilmu Anda mengamalkannya. Ya, kalau Anda nggak mengamalkannya, ilmu bakal jadi apa? Hujjatun alaik. Nggak jadi penolong Anda. Bahkan Anda dituntut nanti. Baik, kita lihat. Benjolan panas, lembek, nyeri. Kalau itu wanita, haidnya berkepanjangan atau perdarahan. Baik, kalau benjolan dingin berarti keras dan tidak nyeri. Daging dikasih es batu tambah keras nggak? Sakit nggak dikasih es batu? Nggak. Itu contohnya. Ini disebutkan Abdul Hasan al-Baghdadi yang meninggal pada tahun 495 Hijriah. Dulu ketika saya belajar di depan Syekh, enak belajar di depan Syekh. Ya Allah, semoga di Indonesia nanti saya nggak disuruh dakwah ya Allah. Enak nggak ada beban. Syekhnya begadang sampai malam, baca kitab, baca buku. Kita mendapat ilmu instan dari syekh yang begadang. Anda nggak begadang. Kita yang nyiapin kajian yang begadang. Berkahnya ilmu harusnya di situ. Ya, Anda apa? Dapat ilmu, Anda amalin sehingga apa? Lebih berkah. Nah, jadi ini ternyata ini kholtohnya panas. Kalau kholtohnya panas, ini panas semua. Berarti obatnya yang cocok disebutkan coba. Ya, disebutkan bil ishalil ladzi yaliqu bi kulli khaltin minha. Si penerjemah nggak paham apa maksudnya. Di situ dikeluarkan, dicuci, didetoks perutnya, cocok sesuai dengan tipe campurannya. Kalau dia panas, nyucinya apa? Pakai pendingin. Ada orang kankernya panas gara-gara kholtoh panas. Berarti untuk mendetoks dengan apa? Pendingin. Apa yang dingin? Banyak. Anda nggak usah ngafal. Kalau Anda tahu konsep, Anda bisa manuver menu Anda untuk tetangga Anda, saudara Anda, saudari Anda yang sakit kayak gini. Kalau tahu ini karena kholtoh panas, bikin rendaman timun, jus timun. Kalau kenanya di rahim, rahimnya dikompres dengan timun. Kalau kenanya di rahim, pakai kursi ratus, permisi, akramakumullah, kursi ratus misfi. Pakai penguapan yang isinya dingin-dingin. Timun, daun bidara, temulawak.
pakai kompor portable biar masuk ke rahimnya, pendingin. Terus dia jalan grounding di atas rumput basah. Mandi di sungai yang mengalir, air dingin. Hatinya yang dendam dan marah, baca Al-Quran. Sama artinya, hadiri kajian, pikir kesedihan. Ya, banyak banget caranya. Ini kalau nggak disentuh di sini kita nggak tahu diagnosanya. Jadi pengobatan kayak lama, bertahun-tahun nggak kunjung sembuh. Kenapa? Nggak cocok. Baik. Nah, ini contohnya. Kalau dingin tinggal dibalik saja. Kalau dingin tinggal dibalik. Al-aks bil-aks. Baik. Anda sebenarnya kuliah ini. Cuma kuliah nggak harus di kampus. Kuliahnya di masjid. Baik. Kita lanjutkan. Wa ka'annahu sallallahu alaihi wasallam nabbaha bil asali 'alal musahhilat. Seolah-olah di sini Nabi mewarning dengan madu untuk mendetoks tubuhnya dia melalui perutnya, didetoks. Untuk apa madu? Karena madu sifatnya ya hangat, ada yang mengatakan netral. Semakin hitam madu, semakin panas. Apalagi kalau di madu, panas banget. Jadi madu semakin hitam, itu semakin panas. Kurma semakin hitam, semakin panas. Kurma ajwa, hitam, terus kering. Jadinya panas kering. Madu hutan, madu kelanceng, panas banget. Cocok berarti untuk khaltah yang sifatnya dingin. Contoh, Anda dapati seorang, kemarin kita dapat kasus nyata, biar nggak fiktif, ini betul-betul nyata. Jadi ada bapak kena prostat. Sambil tanya, Ustadz saya kena prostat. Sambil tanya, dehem-dehem. Berarti banyak apanya? Dahak. Habis itu kita tanya, sering pipis malam hari nggak? Iya. Sering telinga berdenging? Iya. Tangan kadang gemeteran? Iya. Kepala, mata kadang kabur? Iya. Kepala kelingan? Iya. Tapi kolesterolnya tinggi. Ini nampak gejalanya dingin, prostatnya efek dari dingin, tapi kenapa kena kolesterol? Karena tubuh dia dingin, livernya dingin, jadinya apa? Kolesterol naik. Kenapa? Karena liver nggak bisa memetabolisme dengan normal. Jadi nggak semua orang kasus kolesterol yang Anda kena penyakit panas. Belum tentu, tunggu dulu. Ini orang dingin, kalau orang dingin, livernya lemah, limpa lemah, ususnya lemah, ginjalnya lemah, jantungnya lemah. Kalau sudah lemah, nggak bisa memetabolisme. Nggak bisa dimetabolisme, kolesterol naik, asam urat naik, gara-gara dingin. Paham maksud saya? Pertanyaan berikutnya. Bapak ini runutannya kena sedih. Akhirnya, iya Tat, saya memang sedih. Kenapa Pak? Tahun lalu istri saya meninggal. Istrinya meninggal, dia sedih. Saking cintanya, Masya Allah. Makanya kalau cinta berlebihan, bahayanya di sini. Cinta itu kita sama apa? Pasangan nggak usah numpuk-numpuk. Cinta kita lebihkan hanya untuk Allah dan kepada Rasulullah SAW. Ya, sampai Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain." Ya. Tidaklah seseorang itu dikatakan imannya sempurna sampai apa kata Nabi? Aku lebih dicinta dari bapak dia, anak dia, dan semua manusia, termasuk istrinya. Ibu juga gitu. Kalau cintanya ibu kepada suami berlebihan, berarti cinta ibu nggak, iman ibu nggak sempurna. Karena cintanya ibu kepada suami melebihi cinta ibu kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati. Lihat, wanita yang terlalu cinta berlebihan kepada suaminya wafat, sering kami dapati, tiba-tiba kena kencing manis, matanya kabur, tiba-tiba kena gagal ginjal, tiba-tiba kena autoimun. Kenapa? Dia nggak merilis. Suami Anda itu miliknya Allah. Kalau satu saat si pemilik mengambil haknya, Anda jangan tarik, Anda jangan tangisi. Si pemilik sedang mengambil haknya. Nah,
Ini disebutkan juga Ibnu Qayyim, terapi kesedihan. Sama, laki-laki nggak boleh berlebihan kepada istrinya. Sampai jadi apa? Membudak di bawah istrinya, nggak boleh. Kenapa? Biasanya laki-laki kalau sudah jatuh cinta kepada wanita, semua bakal dikasihkan sama wanita tersebut. Hartanya, nyawanya pun siap. Nah, itu laki-laki kalau sudah cinta. Nah, tapi kalau sudah benci, kekerasan verbal dan fisik numpuk, nah, malapetaka bagi si istri. Intinya cinta ini harus seimbang. Jangan sampai melebihi batas cinta kita kepada manusia. Nah, maka si bapak ini ternyata apa? Sakitnya bapak ini setelah ditinggal wafat ibunya. 1 tahun sedih tidak kunjung selesai. Ini nggak boleh. Makanya saya bilang, Pak, kalau pengen cepat sembuh nikah lagi, Pak. Anaknya sakit juga. Anaknya sakit juga persis sifatnya kayak bapaknya. Dingin. Sedih ditinggal istrinya. Harusnya dia move on. Istri milik Allah. Dan dia masih kehilangan istri. Anak masih ada. Kata Ibnu Qayyim, kalau Anda mendapat musibah, lihat orang yang musibahnya lebih besar. Ada di antara kita kehilangan orang yang dicintai. Ingat, saudara kita di Palestina yang ditinggalkan orang dicintainya lebih banyak. Sehingga apa? Kita qanaah. Merasakan musibah Allah, qanaah. Berat memang, pasti berat. Tapi kalau kita melihat fitnah dunia, fitnah harta, lihat yang di bawah, jangan yang lihat yang di atas. Kalau lihat yang di atas, nggak qanaah-qanaah. Tapi kalau lihat musibah, lihat yang di atas. Jangan lihat yang musibahnya lebih kecil. Nah, bapak ini berarti sedih karena ditinggal istri. Kemudian tubuhnya dingin. Obatnya berarti apa? Pertama, bapak harus ridho dengan qadha dan qadar. Kemudian tubuh dia sudah dipenuhi apa? Khaltah dingin. Mizaj dingin. Dari apa? Safrawiyah, saudawiyah, balghamiyah. Darah bisa kental pekat. Kalau darah kental pekat, bakal terjadi stagnasi. Punten, permisi. Ini misalkan kena prostat ini di batang alat vital laki-laki. Ya, katakan ini punggungnya, ini perut, di sini prostat di sini. Kalau ternyata terjadi di prostat, sumbatannya di prostat, makanya laki-laki seringnya kenanya kanker prostat. Wanita seringnya apa? Payudara dan rahim. Ada juga kalau payudara rahim sudah kena, masih ada yang wanita kena kanker otak, kanker usus, kanker darah, kanker tulang, kanker liver. Kenapa? Karena dia nggak move on dari dendam atau sebaliknya sedihnya. Dan sumbatannya di sini. Terjadi apa? Stagnasi, mampet. Jadinya apa? Numpuk khaltah dingin dari 3 apa hal, sofrawiyah, saudawiyah, balghamiyah. Berarti kena prostat ini harus dipanasin. Cara dipanasinnya gimana? Obat balurnya harus panas. Kalau dikasih remason ya teriak-teriak. Nanti bisa minyak habatus sauda, ya dicampur mungkin yang nggak panas seperti habatus sauda, bisa minyak kustul hindi, diangetin di atas api, kemudian dibalurin di sekitar permisi pangkal alat vital laki-laki, kemudian dibalurin di perineumnya antara alat vital dan dubur, dibalurin. Ya, ini pemanasnya. Dia juga bisa duduk di kursi ratus, nggak harus misfi. Lawan dari misfi juga bisa. Biar dia duduk kursi ratus, biar dihangatkan. Berarti kursi ratusnya untuk bapak yang kena prostat ini isinya apa? Jahe, serai, daun bawang, kapulaga, kayu manis, ya. Kemudian yang panas-panas, kustul hindi juga. Ini taruh kompor, biar berasap. Permisi, nggak usah pakai celana dalam, biar pakai sarung, duduk di atas kursi, lubang tengah, biar asapnya masuk. Kalau wanita pada kanker rahim, perlakuannya kayak gini juga. Kemudian karena dia khaltahnya dingin, dia ternyata karena sedih. Ini pun ikut dingin, sofrawiyah, saudawiyah, balghamiyah, kental darah gara-gara dingin. Berarti buka dengan yang panas, makanya pakai madu. Kalau bisa madunya madu hutan, madu kelanceng. Panas, tambahi jahenya jahe merah, ayamnya ayam jago, kambingnya kambing jantan. Buahnya buah kurma, cemilannya kalau sore hari bisa kismis, bisa buah tin fermentasi.
bisa juga daun tin. Ya, ini untuk benjolannya dingin. Kemudian makanannya panas semua, minumannya panas, pantangannya dingin-dingin, nggak boleh banyak minum es. Kami tanya Bapak, Pak, Bapak kena AC kuat nggak? Nggak kuat, Tat. Bapak kalau mandi pagi hari kuat nggak pakai air dingin? Nggak kuat, wudhu air dingin aja nggak kuat. Karena sudah dingin banget, kenapa? Ditinggal sedih dengan wafatnya istrinya. Sebaliknya kami dapati wafatnya suaminya, si ibu juga kadang kayak gini. Tapi kena kencing manis sama katarak. Nah, jadi dikasih pemanas semua. Kalau orang sudah dingin kayak gini, tapi tensinya masih oke. Kemudian HB-nya oke. Dia nggak keliengan, nggak lemes banget. Masih boleh dilakukan terapi mengeluarkan darah. Karena darahnya ikut kental. Tapi kalau dia anemia, dia kedinginan, hipotermi, hipoglikemi, darahnya kurang, anemia, ya HB-nya kurang, tensinya ngedrop, Anda mau keluarin darah, mau bekam, mau fasdu, mau donor, bakal shock. Ya, ghaibubah, pingsan. Nah, ini penjelasannya. Bisa dipahami? Nah, kita lanjutkan lagi. Wa ka'annahu sallallahu alaihi wasallam nabaha bil asali alal musahilat. Musahilat mengosongkan perut dengan pemanas pada campuran yang apa tadi? Khaltah yang dingin. Kayaknya masih pada bingung semua kayaknya. Saya ngeliat reaksinya kayaknya reaksi negatif bukan reaksi positif. Ngelihat kayak masih heran-heran. Paham nggak tapi yang saya jelaskan masukin? Bu, kalau ibu, bapak pegang konsep ini dengan izin Allah, subhanallah, gampang bener ngobatin orang dengan izin Allah. Gampang bener. Ya, ada yang tadi pagi saya nganterin anak sekolah TK, Ustadz ada anak yang sudah diterapi sama Ustadz, dulu nggak punya anak berapa tahun, alhamdulillah sudah punya anak. Coba, mandu nggak punya anak, kalau Anda tahu caranya ini, simpel banget. Nggak usah pakai bayi tabung. Nggak usah pakai obat-obatan hormon. Pakai ini. Makanya ketika Nabi SAW bersabda, Nabi SAW bersabda, likulli da'in dawa wa idza usiba dawa udda'i bara'a biiznillah. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Yakin apa enggak? Yakin. Kalau dibilang Nabi setiap penyakit pasti ada obatnya, ibu yakin kan? Bagaimana cara taunya obat? Butuh belajar enggak? Makanya kata Al-Ba'li rahimahullah ta'ala, di sini dalam kitabnya Tibbun Nabawi, ada anjuran dari Nabi untuk Anda belajar ilmu pengobatan. Termasuk di sini meng-up rasa harap para dokter dan para pengobat yang dibilang penyakit gak ada obatnya, pasti ada obatnya. Meng-up rasa harap orang yang sakit, yang sudah divonis kankernya sisa 6 bulan, biar dia optimis, pasti ada obatnya. Pasti ada obatnya, tapi ada caranya. Kalau sudah penyakit, cocok sama obat. Di antaranya teori yang dipakai di sini, panas dan dingin. Kalau sudah panas, cocok sama obatnya dingin, bara'a biidznillah, akan sembuh dengan izin Allah. Kesembuhan dari Allah mutlak apa enggak? Mutlak apa enggak? Mutlak. Kesembuhan dari Allah mutlak, tapi Allah kaitkan dengan benarnya Anda mengambil sebab. Sebab menentukan obat, cocok enggaknya. Bisa dipahami? Nah, harus nemukan cocok enggaknya. Kalau sudah ada ahli pengobat, diagnosanya sudah canggih, bikin resepnya canggih, terapinya canggih, herbal yang dibikin canggih, dia sombong. Ya, lupa dengan izin Allah mutlak. Bisa-bisa enggak disembuhkan. Karena kesembuhan milik Allah semata.
Kita lanjutkan. Kalau tadi dingin berarti detoksnya pakai panas. Yang disebutkan Nabi di sini pakai apa? Madu. Contoh yang lainnya, hadis riwayat Imam Muslim. Ya Rasulullah, inna akhi istitlaqa batnuh. Ya Rasulullah, saudaraku kena diare. Kemudian wasiat Nabi apa? Isqi asalan, kasih dia madu. Madu sifatnya apa tadi? Panas, apalagi madu di Arab. Panas, karena kadar airnya sedikit. Sifatnya panas, berarti diare tadi sifatnya dingin. Dingin atau lembab. Makanya kalau ada di antara Anda sering BAB, lembek, dan rasanya dingin, berarti Anda sedang dingin-dinginnya Anda. Kalau Anda BAB, diare, tapi rasanya panas, berarti diare Anda karena panas. Makanya bakso, sambelnya 10 sendok. Minumnya ya kopi jahe, panas. Terus diajak ngobrol sedikit, gampang bentak, gampang marah. Nah, kalau kena diare, diarenya panas. Jangan dikasih madu, kasih pendingin, kasih timun. Kasih pendingin, labu kuning. Nah, itu diantaranya. Kita lanjutkan. Wabil hijama 'alal fasdi. Juga bekam. Ya, bekam juga melakukan sayatan juga, termasuk sayatan. Tapi sayatan bekam pada pembuluh darah kapiler seringnya. Ya. Dan bekam ini cocok untuk kasus darah. Apa bedanya bekam sama fasdu? Pertama, hurufnya beda. Kedua, kalau bekam masuk dalam daftar Tibbun Nabawi, kalau fasdu nggak masuk. Apakah nggak masuk terus nggak boleh? Tetap boleh. Bekam sudah ada sejak zamannya Fir'aun. Bahkan Hippocrates ya menuliskan buku tentang fasdu juga. Padahal di zaman berapa dia meninggal? Sekitar 370 tahun sebelum Nabi Isa lahir. Tidak ada terapi mengeluarkan darah. Menunjukkan banyak penyakit juga yang numpuk di darah. Nah, di sini bekam dan fasdu dan donor beda. Pertama, bekam seringnya dilakukan pada pembuluh darah tepi, epidermis di kapiler. Ya, di kapiler. Dan bekam punya waktu-waktu khusus, diantaranya yang dispesialkan tanggal 17, 19, 21. Fasdu, donor, lintah, nggak ada. Kemudian bekam sangat cocok dilakukan ketika musim panas. Ketika musim dingin nggak efektif. Kenapa? Pembuluh darah kapiler nyempit. Dulu pernah waktu kami di Yaman tahun 2000 dari 2007, waktu itu kami sudah mulai buka praktek. Pernah dapat kasus tahun 2004 dulu sempat kami dilatih jadi apoteker, padahal bukan apoteker. Karena kepepet di daerah perang waktu itu. Ya akhirnya belajar di sana. Kemudian 2007 buka praktek sendiri. Waktu itu di antaranya pasien yang dibekam ketika musim dingin dan itu pas awal bulan dan akhir bulan juga darah tidak keluar. Karena darah itu bakal naik ke permukaan di pekan kedua, pekan ketiga. Makanya bekam 17, 19, 21 sangat efektif. Kenapa? Adam yahij, darah sedang mendidih naik ke atas. Sedangkan fasdu dan donor nggak lihat waktu. Nah, kemudian adapun fasdu sangat cocok di musim dingin menggantikan fungsi bekam. Bekam arahnya lebih tepi kulit, sedangkan fasdu lebih dalam. Dan fasdu ini sebenarnya salah kalau orang praktek fasdu mengeluarkan darah harus 100 cc, 200 cc. Enggak, sebenarnya enggak harus. Kadang pasien lah yang memaksakan terapisnya untuk tambatat, belum puas saya. Itu salah. Makanya kadang ada yang shock. Hati-hati kalau nanti ada yang tensinya ngedrop, begadang, perutnya makan kenyang, ya atau lapar banget, ya kemudian sedang tensinya turun, HB-nya turun, hati-hati.
harus diinfoin. Nah, kemudian fasdu bukan hanya di vena, juga di kapiler. Dan intinya fasdu itu bukan mengeluarkan banyak darah seperti donor. Kenapa pihak pemerintah belum mengeluarkan izin fasdu? Karena banyak malpraktek. Ya, fasdu itu pada hakikatnya mengeluarkan darah hitam, kotor, pekat, itu saja. Misalkan ketika di vena, keluarin darah sedikit. Walaupun cuma 10 cc, 20 cc, setelah hitam terus keluar merah. Udah, stop. Ya, mau pindah titik, tambah titik, nggak apa-apa. Keluar hitam, merah sudah keluar, stop. Nah, dan bukan hanya di vena, tapi juga di beberapa titik, seperti di hidung. Kalau ada yang pernah kami dapati, ada yang sebulan penuh itu pilek. Baru ditojos sekali di tengah hidungnya, ditusuk. Dikeluarin, darahnya hanya berapa tetes, tapi hitam. Langsung mampet. Nggak pilek. Alhamdulillah sampai satu bulan kemudian ketemu nggak pilek lagi. Contohnya. Untuk titik ketika mata kabur di pojok. Ya, ada titiknya masing-masing. Pernah kami juga pada kasus ada bapak-bapak dari Purwakarta, dia budek 3 tahun. Di fasdu dibersihkan tangannya, di fasdu tangannya sama 4 titik di belakang telinga. Setelah selesai terapi, Ustaz coba ngomong lagi, Tat. Ngomong-ngomong, lagi Tat, katanya. Loh, kok suara naik 50% sekarang? Baru sekali terapi. Berarti gosanya juga langsung hilang, kata dia. Ya subhanallah, itu diantara hikmahnya. Jadi apa, nggak harus vena, kapiler juga, tapi intinya bukan banyak-banyakan darah. Tapi yang darah hitam, kotor, ketawa, pekat keluar, udah selesai. Adapun donor, apa bedanya? Donor untuk orang yang sehat. Artinya, Anda kalau infak sedekah, tentunya yang baik-baik. Jangan buah bonyok dikasihin tetangga. Ya, sayuran sudah bau masem-masem kasih tetangga. Nasi sudah banyak, ya kasih tetangga, jangan. Jadi apa? Untuk orang sehat, kalau darah Anda sehat silahkan donor. Lihat, kalau Anda tensinya lebih dari 140, nggak boleh donor. HB Anda tinggi 18, nggak boleh donor. Gula darah Anda 300, nggak boleh donor. Trombosit Anda tinggi, nggak boleh donor. Dedimer Anda tinggi, nggak boleh donor. Anda habis divaksin, nggak boleh donor. Anda habis kena virus, nggak boleh donor. Nah, Anda habis sakit, nggak boleh donor. Nah, ini kenapa? Donor untuk orang sehat. Silahkan donor. Kalau Anda sedang sakit, nggak boleh donor, tapi darah numpuk, tensinya tinggi, bakal mengancam jiwa Anda. Harus dikeluarin, dibuang. Nggak harus dikasihin orang. Dibuang, bisa dengan fasdu, bisa dengan bekam. Itu bedanya. Nah, kita lanjutkan. Waqad qala ba'dun nas. Ini baru paragraf ini kita baca ini. Sarahnya sudah panjang karena penting banget. Waqala ba'dun nas innal fasda yadkhulu fi qawli syartati mihjamin. Sebagian manusia berpendapat fasdu itu juga masuk bekam. Fasdu itu juga masuk bekam. Di antara Ibnu Qayyim menyebutkan fasdu termasuk bekam. Tapi yang benar beda. Fasdu ya fasdu, bekam ya bekam. Karena beda. Di zaman dahulu disebutkan orang kalau bekam zaman dahulu itu pakai tanduk bilqarn. Ini tanduk, katakan tanduk hewan, katakan seperti sapi. Ini tanduk. Ya, apa namanya? Cantuk ya. Tanduk atau cantuk. Ini katakan kepala atau punggung mau dibekam. Ini dipotong. Waktu kita di Yaman masih orang Badu pakai ini. Dipotong terus ditutup. Kalau zaman kan katakan tutup karet misalkan. Jadi dihisap dulu. Ditaruh lokasi yang mau dibekam. Biar lengket dan gak sakit, dikasih minyak zaitun. Kemudian setelah beberapa saat dicabut lagi. Zaman dahulu pakai pedang atau pisau. Atau mus, pisau kecil, disayat. Jadi nggak ada pakai jarum. Ya,
disayat pakai silet. Dan itu yang terbaik. Dan asalnya bekam pakai silet, bukan pakai jarum. Tapi apakah boleh pakai jarum? Boleh saja. Cuma efek sampingnya kadang menusuk saraf. Jadi sakit, timbul titik-titik biru. Ya, kadang pakai jarum bermanfaat untuk apa? Permisi yang ototnya besar. Contoh, misalkan di bokong. Kalau pakai silet kadang nggak keluar, tapi pakai jarum keluar. Tapi itu tadi efeknya dalam. Yang paling bagus pakai silet itu asalnya. Pakai silet almus, ya. Pakai silet terus ditaruh lagi, baru disedot. Sedot, baru ditutup. Darah keluar. Ini di masa silam. Nah, ini sayatan bekam. Ya, sayatan itu aslinya fasad. Nah, makanya dinamakan fasdu juga bekam. Ya. Tapi yang benar, ya, fasdu itu diantaranya sering dilakukan di pembuluh darah vena. Di pembuluh darah vena. Jadi kalau ada yang mengatakan di antaranya mereka pakai fasdu ini, diletakkan pisau, dirobek. Ini kelebihannya kalau fasdu dirobek, tidak pakai jarum, yang keluar termasuk unsur yang besar. Pernah kami dapati ada yang fasdu masih pakai alat ini, subhanallah ada warna kuning keluar. Ternyata kolesterol yang sudah menggumpal. Kalau pakai jarum tidak keluar, pakai sayatan ini keluar. Ya, nah ini fasdu. Kemudian bisa di lokasi di titik-titik tertentu, bukan di vena tapi di kapiler, di hidung. Ya, kalau sering sakit gigi di bawah dagu, keluarin darahnya. Nah, ini fasdu dan bekam. Tapi yang jelas fasdu dan bekam tetap beda. Fasdu nggak bisa dimasukkan kategori bekam. Fa'idha a'yad dawa'u fa'akhirut tib al-kayyu. Nah, sekarang step berikutnya. Madu sudah kita bahas. Kemudian bekam sudah kita bahas. Sekarang kita bahas apa? Kay, sundutan besi panas. Dengan kay. Fadzakarahu sallallahu alaihi wasallam fil adwiyati li'annahu la yusta'malu inda ghalabati tiba'il quwwa al-adwiyati wa haitsu la yanfa'u ad-dawa'u al-mashrubu. Ini dipakai ketika kapan? Bekam enggak manfaat. Minum madu enggak manfaat. Herbal enggak manfaat. Pakailah kay. Sudah jurus terakhir. Nah, tetapi di sana ada hadis Nabi SAW, di antaranya apa? Wa ana anha ummati anil kay. Dan aku melarang umatku dari pengobatan sundutan besi panas. Dalam riwayat yang lainnya, wa ma uhibbu an aktawiya. Dan aku tidak menyukai kay atau orang yang minta kay. Riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Ya. Di sana ada juga yang menyebutkan sebutan dari riwayat Ibnu Muflih dalam al-adab asy-syar'iyyah dari riwayat Harb ma yu'jibuni al-kay. Ma yu'jibuni al-kay. Ya, tidak suka Nabi itu dengan kay. Sekarang hukum asalnya melakukan terapi kay bil mubadarah, buru-buru, tanpa mengambil pengobatan yang lain dulu, langsung di-kay, hukumnya makruh. Seperti terapi al-bat atau al-qata, al-batrah, terapi operasi, buru-buru operasi, hukumnya makruh. Selama ada pengobatan tanpa operasi, misalkan kanker, tumor tanpa operasi, kenapa harus operasi diamputasi dulu? Bisa makruh. Awali dengan yang paling ringan dulu, termasuk sundutan besi panas. Apa? Hukumnya karahiyatul mubadarah. Dimakruhkan kalau buru-buru. Kalau buru-buru. Wa karaha al-ulama al-luju' lil kay fi bidayatil marad. Ketika awal sakit langsung kay. Ini enggak dianjurin. Kenapa enggak pakai pola makan dulu? Kenapa nggak pakai bekam?
Kenapa? Karena kay itu apa? Yushawish. Akan menimbulkan luka, bekas. Itu nggak disuka Nabi. Nah, makanya kay itu pengobatan yang terakhir. Akhirul ilaj al-kay. Akhir pengobatan kay. Begitu pula, kalau di sana di antaranya ada wujudu badail tibbiyah, ya, aqallu alaman. Kalau di sana masih ada cara pengobatan lain tanpa kay, rasa nyerinya nggak terlalu seperti disundut besi panas, masih ada cara kompres, cara balur, cara minum, ya, herbalnya, masih ada cara yang lain untuk mengobati diri dia, maka jangan di-kay. Jangan jadikan pengobatan alternatif. Kay itu di awal, jadikan nanti di akhir. Kemudian juga kenapa dimakruhkan gambaran ketiga? Istikhdamuhu raqbatan fil wiqayah. Kalau ilmu pengobatan kay itu seperti untuk ilmu mencegah diri dia dari sakit. Ini makruh. Saya ini takut kena musim pandemi COVID, tolong kay hidung saya, pipi saya, leher saya, biar saya nggak kena COVID. Padahal nggak kena. Ini nggak boleh. Ya, ini yang dimakruhkan, yang dimaksudkan Nabi SAW. Tapi kalau memang dibutuhkan, boleh. Buktinya apa? Nabi pernah mengkay beberapa sahabatnya. Dan sahabat Nabi pernah mengkay anak-anaknya. Dan antara sahabat Nabi dengan sahabat yang lain pernah saling mengkay. Dengan syarat bukan dari 3 hal tadi. Bukan dari 3 hal tadi. Nah, ini rahimahumullah jami'an barakallahu fikum, bahkan seperti darurat. Kay ini dipakai seperti apa? Kalau seperti pengobatan ini, sakit ini betul-betul bakal sembuh dengan kay, maka itu boleh. Seperti apa? Qat'un nazif, menghentikan perdarahan. Nabi dulu ketika kena panah di giginya, gerahamnya, ya, sampai helm perangnya Nabi masuk ke giginya. Dan Nabi merasakan sakitnya sampai 1 bulan. Anda sakit gigi 1 hari gimana rasanya? Nabi 1 bulan. Dan waktu itu Fatimah menyiramkan air ke pipinya. Darah semakin banyak apa enggak? Semakin banyak apa enggak? Semakin banyak. Akhirnya Ali bin Abi Thalib dan Fatimah membakar hasir, membakar tikar. Tikernya bukan tikar dari plastik, tapi tikar dari daun, dari daun kurma yang dianyam. Ketika dibakar masih hangat-hangatnya, langsung ditempelin ke luka Nabi, langsung mampet. Ketika sudah jadi abu, abunya masih hangat, tempelin, padahal hangat. Tapi itu ngisep dan menghentikan perdarahan. Seperti sunat, pakai elektrokauter. Ketika dibutuhkan tak mengapa. Apalagi sunat pada anak yang aktif. Anak kalau aktif banyak gerak, kalau di khitan biasa, nanti perdarahannya banyak. Ketika pakai elektrokauter, dia dibakar, pembuluh darahnya langsung mampet. Gak banyak keluar darah. Nah, ini juga diperbolehkan seperti apa? Ka'ilaji ba'dil juruhi al-amiqah. Begitu pula luka yang dalam. Seperti ibu-ibu yang sesar, dilaser, ya, untuk menutup lukanya. Dan darah gak banyak keluar. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tapi pernah kami tanya, khitan pakai elektrokauter gak bisa dikiaskan dengan kay. Karena kay ada tata cara sendiri. Meletakkan besi panas pada titik-titik tertentu. Kalau orang kena sinusitis, seringnya di hidung, di pipi. Ya, kalau ada orang kena diare, telapak kaki bagian bawah dinyos. Ya, kalau ada orang kena stroke, stroke-nya sebelah kiri, kepala kanannya dinyos, lengannya dinyos, kakinya dinyos. Subhanallah, setelah dinyos, langsung dia bisa berdiri, bisa jalan. Makanya akhirul ilaj kay. Tapi harus ahlinya. Syekh kami pernah dulu mengkisahkan ada seorang wanita sakit inzilak,
ya, fil ghadruf, yaitu HNP, decay 99 titik, akhirnya meninggal. Pertama, ini orang terapisnya nggak paham, asal ngenyos aja, enak aja, nyos. Apalagi orang Badu itu nggak punya rahmah. Man bada jafa, barang siapa tinggal di kampung Badu, dia bakal keras wataknya, sedikit rahmah, nyos sampai wafat. Orang kena inzilak, HNP, harusnya tulangnya dibenerin. Ngapain decay? Bukan pada tempatnya. Nah, harusnya tulangnya dibenerin. Karena semua ada posisi kedudukan masing-masing. Termasuk minta ruqyah. Kalau misalkan dia perlu, tak mengapa. Yang nggak boleh karena was-was. Kalau langsung dia buru-buru. Begitu pula ruqyah. Yang diperbolehkan kalau ruqyah, minta kepada dukun, orang pinter. Atau ruqyah, yang ruqyahnya dia hanya was-was. Contoh, aku biar gak kena COVID, tolong ruqyah aku dong. Biar gak sakit. Ini juga termasuk enggak diperbolehkan. Tapi madhab Al-Hambali, seperti Abu Ya'la al-Farra, boleh seseorang minta ruqyah. Dan dia tetap masuk dalam golongan yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, 70.000 golongan. Kalau ruqyahnya ruqyah syar'i, bukan dukun, dan dia butuh, apalagi pas darurat. Contoh, ada seorang wanita kena sihir. Gara-gara kena sihir, familinya nggak ada yang tahu. Dia perlu diruqyah. Ya, sedangkan dia sampai hilang kesadaran, sampai buka auratnya, keliling keluar rumah. Baca Al-Quran, dibikin matanya kabur. Mau sholat, dibikin pingsan. Dia minta ruqyah, boleh nggak? Bahkan bisa jadi wajib. Bisa jadi darurat. Nah, ini rahmatullah, semuanya ada rinciannya. Kemudian di sini isyarah ila ayu akhara al-ilaju bihi. Di sini isyarat dari Nabi SAW, kata Ibnu Qayyim, pakai sundutan besi panas itu pengobatan paling akhir. Endingnya. Ini makanya cocok untuk penyakit yang kronik, penyakit yang sudah berat. Termasuk bisulan, kalau sudah keluar nanahnya, kuning-kuningnya, juga anjurannya nanti dibahas Ibnu Qayyim pakai K juga. Nah, pakai K. Kemudian hatta tadfa'a ad-daruratu ilaih. Sampai ada perkara darurat memang harus pakai cara ini. Wala yu'ajjalu at-tadawi bihi. Enggak boleh buru-buru langsung pakai K, sundutan besi panas. Ada prosesnya. Ya. Lima fihi min isti'jali al-alami asyadid. Kenapa? K itu sakit banget. Kalau di zaman sekarang seperti ada pakai alat electrocauter. Sebagian sekarang alat electrocauter besarnya seperti ini dijual bebas, harganya 300.000. Ibu-ibu yang punya papiloma, benjolan hitam. Kenapa papiloma? Karena gangguan hormon. Kenapa gangguan hormon? Pola makan Anda, pola pikir Anda. Hormon kacau, gara-gara darah kotor, timbul papiloma. Kadang ada ibu-ibu hamil, banyak papilomanya muncul. Ya, kalau Anda memang pakai electrocauter tanpa harus ke dokter kecantikan, alat itu bisa dipakai. Misalkan papilomanya dikasih salep anti nyeri. Ya, anti nyeri, biarin beberapa saat baru dipotong sendiri atau minta tolong pasangannya untuk menghilangkan papiloma. Pakai besi panas tadi, electrocauter. Dihilangin sehingga nggak sakit, nggak nyeri. Kalau di zaman Nabi kan nggak ada krem anti nyeri. Kalau Anda memang harus pakai ini, masih ada penahan nyerinya. Fi daf'i alamin qad yakunu ad'afu min alamil kay. Intaha kalamu. Jadi apa? Kenapa dimakruhkan? Karena nyerinya banget dan bisa membakar, meninggalkan bekas luka. Wa qala ba'dul atibba, kalau orang tatoan kayaknya pakai setrika. Kayak pakai setrika. Ada teman-teman kita yang taubat, pengen tatonya hilang. Kenapa? Karena tato menghalangi lokasi wudhu. Akhirnya saking beraninya dia, tolong setrika kulit saya. Setrika beneran tuh.
Perasaan dia ingin gugurin dosa dia. Para ulama menjadikan kalau memang dia tidak kuat menghilangkan dengan cara ekstrim, ya sudah dengan apa adanya. Tapi kalau sekarang sudah ketemu laser atau alat khusus untuk menghilangkan tato, maka hukum menghilangkan tato wajib. Apalagi nggak sesakit di zaman dulu pakai setrika. Sekarang fasilitas kemudahan. Wa qala ba'dul atibba al-amradu al-mizajiyatu imma an takuna bimadatin au bighairi madatin. Saya harus baca lebih cepat lagi karena waktu. Wa hadhil kaifiyatu al-arba'. Di sana terjadi proses perubahan. Dan mizaj, ini khaltah tadi, khaltah termasuk mizaj, homeostasisnya tubuh itu berubah-ubah. Kapan berubah? Ada ibu-ibu misalnya tipenya dingin. Ketemu sama suami tipenya panas. Ibu akhirnya ngikut hobinya makanannya suami. Ibu bisa jadi panas. Kemudian berubah ketika kapan? Ini ibu-ibu tipe dingin, tapi sedang marah sama suami. Bisa jadi panas, bahkan kankernya panas. Kemudian ada ibu-ibu dingin, terus naudzubillah ada yang kena sihir. Dia bisa dirubah mizajnya oleh jin yang dikirim ketika sihir. Siapa yang menyampaikan ini? Ibnu Qayyim. Ketika Nabi disihir Labid bin A'sam, kata Ibnu Qayyim apa? Taghayyar mizajuh. Mizajnya Nabi berubah. Jadi efek jin bisa merubah tubuh. Makanya kacau. Orang tipenya dingin, kok bisa kankernya panas? Nah, kadang juga bisa efeknya apa? Jin juga bisa. Kalau sebabnya yang jin. Kita lanjutkan. Maka 4 unsur tadi dari apa? Kalau tadi imtilaiyahnya unsurnya, kalau sekarang 4 jenis dari sisi kaifiyah. Asalnya cuma 2, dari 4 itu cuma 2. Cuma apa? Dingin dan panas. Ya, setelah itu ada dingin dan panas ini terjadilah apa? Kaifiyatan munfa'ilatan. Lebih detail lagi, jadinya apa? Panas ada 2, panas kering, panas lembab. Dingin ada 2, dingin lembab, dingin kering. Tadi pagi waktu di jalan, waktu naik motor ada yang konsultasi dari Makassar. Dia tubuhnya dingin banget dan lemes, susah konsentrasi, ngantukan, kemudian juga kebas sekujur tubuhnya, sering pipis, telinga berdenging, tangan tremor. Usia masih 25 tahun. Ternyata apa? Dilihat dari dia, tubuhnya kira-kira panas apa dingin? Dingin. Dan badannya kurus kering. Berarti apa? Dingin kering. Dingin kering. Pencetusnya apa? Sedih dengan kondisi ibunya. Ya, sedih dengan kondisi ibunya karena ibunya didolimi sama kakaknya. Kakak dari ibunya. Nah, dia terbawa sedih. Dan setelah ketahuan di sini, berarti kasih apa? Pemanas. Sarapannya yang panas-panas, protein hewani yang panas, karbonnya yang panas, herbalnya panas. Dan sedih dia akan menyebabkan pintu hati dia kebuka. Karena hati seperti istana, seperti benteng, ada pintu gerbang. Pengawalnya menjaga pintu gerbang. Pintu gerbang sudah lemah kebuka, setan masuk. Andil setan baru di situ masuk. Dia semakin dingin. Akhirnya kena was-was, anxiety disorder, panic attack. Dari sedih merembet kemana-mana. Obatnya ditambah baca Al-Quran. Nah, ini contoh ya. Kemudian berikutnya, وَكَذَلِكَ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَخْلَاقِ الْمَوْجُودَةِ فِي الْبَدَنِ وَسَائِرِ الْمُرَكَّبَةِ كَيْفِيَّتَانِ فَاعِلَةٌ وَمُنْفَعِلَةٌ فَحَصَلَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ أَصْلَ الْأَمْرَاضِ الْمِزَاجِيَّةِ هِيَ التَّابِعَةُ لِأَقْوَى كَيْفِيَّاتِ الْأَخْلَاقِ الَّتِي هِيَ الْحَرَارَةُ وَالْبُرُودَةُ فَجَاءَ كَلَامُ النُّبُوَّةِ في أصل معالجة الأمراض التي هي الحارة والباردة. Termasuk kata Ibnu Qayyim, kata-kata panas dan dingin itu ada pada kalam nubuwah menurut Ibnu Qayyim.
ada kalam kenabian. Di antaranya apa? Hadis riwayat Tirmidzi, hadis riwayat Abu Daud, ya, dengan sanad yang sahih, ketika waktu itu disebutkan ini satu-satunya yang keluar dari lisannya Nabi. Ya, ketika Nabi menyebutkan, ketika dihidangkan di hadapan Nabi apa? Al-bitikh war-rutab. Al-bitikh, kalau orang Yaman mengartikan bitikh, maksudnya adalah al-habhab, yaitu semangka. Kalau ahli Mekah, orang Mekah mengartikan bitikh maksudnya adalah asyammam, yaitu melon. Sedangkan rutab yaitu apa? Kurma basah. Kurma basah. Kurma basah warnanya apa? Kuning apa merah marun? Kuning apa merah marun? Coklat. Lupa semua juga, ya Allah, enggak dihafal dari dulu. Jadi kurma ada 6 tahap. Yang pertama talak, itu mayangnya. Kemudian al-balah, ini hijau kecil. Kemudian al-khulal, itu hijau agak besar. Ini semua sifatnya dingin. Setelah itu jadilah buser. Buser itu warnanya kuning, merah, marun. Ini namanya kurma mengkel, kurma setengah mateng. Rasanya sepet. Kemudian baru rutab. Rutab itu baru kurma basah. Warnanya coklat kayak sawu. Baru at-tamr. Tamar. Sekarang kita lihat. Di sini semangka atau melon sifatnya panas apa dingin? Dingin. Dingin kering apa dingin lembab? Lembab. Sekarang kurmanya panas apa dingin? Panas lembab apa panas kering? Panas lembab. Karena basah. Ini baru panas kering. Tapi kita manfaatkan di sini panas sama dingin. Ini kaifiyatan munfa'ilatan. Nah, panas dingin inilah. Kemudian yang Nabi berkata di hadapan Ibunda Aisyah, nadfa'u harra hadha bibardi hadha wa burda hadha biharri hadha wa burda hadha biharri hadha. Kita pasangkan, kita netralkan panasnya ini, yaitu kurma rutab, dengan dinginnya ini, yaitu bitikh. Dan sebaliknya. Bisa dipahami, ini satu-satunya keluar dari lisan Nabi. Makanya dibilang Ibnu Qayyim dari kalam nubuwah. Panas dingin juga ada dari lisan Nabi. Kemudian kita lanjutkan. Maka panas dingin ini apa? Ala tariqit tamthil. Kemudian kita misalkan dari segala hal. Panas dingin ini hanya contoh, sedikit sekali contohnya. Tapi bisa diaplikasikan yang lain. Kalau ada penyakit panas, kasih makanan minuman herbalnya dingin. Kalau ada penyakit dingin, kasih makanan herbal sifatnya panas. Kemudian kalau ada di antara Anda makan yang panas, contohnya makan nasi, cocoknya sama lauk hewani dingin, ikan. Kalau makan kambing, cari karbonya dingin, labu kuning. Atau pakai sayur salad tanpa karbo. Jadi panas dingin, ini tapi gak boleh kita bilang pola makan ala Nabi, gak boleh. Kadang makanya kami menerangkan, orang salah paham. Semua dipikir ala Nabi semua. Gak bisa, karena ini urusan makan. Nah, tapi bisa dipahami? Wa in kana baridan alajnahu bitaskhin. Kalau panas diobati pakai dingin. Kalau panasnya dalam darah numpuk, dibuang darahnya. Baik. Kalau dalam sofrawiyah, balghamiyah, saudawiyah, dalam tubuhnya numpuk, pakai istifraq, dibuang. Bisa lewat perut. Pakai pencahar yang sifatnya kalau panas kasih pendingin. Sekarang kebalikannya, wa in kana baridan, kalau penyakitnya dingin. Alajnahu bitaskhin, kita obati dengan pemanas. Wadzalika maujudun fil asali, ini cocok sama madu. Makanya orang diare tadi dikasih madu karena diarenya dingin. Kalau 3 unsur tadi, sofrawiyah, balghamiyah, saudawiyah, sifatnya dingin, berarti istifraqnya, detoksnya pakai panas. Contohnya di sini madu.
madu. Ya, yaf'alu fi dzalika lima fihi minal indaj. Untuk apa? Untuk matengin. Untuk dimatengin. Sekarang dalam ilmu pembahasan Ibnu Qayyim juga seperti benjolan. Sekarang benjolan itu ada benjolan apa? Panas, ada benjolan dingin. Sekarang dari sisi pembagian yang lainnya, benjolan itu ada yang akut, ada yang kronis. Kalau benjolan akut sifatnya panas, berarti obat balurnya apa? Yang dingin. Betul. Obat balurnya dingin, konsumsi makanannya dingin-dingin. Sekarang kalau ada benjolan kronik, benjolannya sudah keras. Ya, caranya kalau menurut mereka diledakin sekalian. Ini benjolannya panas. Ya, kemudian sudah benjol panas dan seperti ada nanahnya. Diledakin sekalian. Dengan cara apa? Dikasih pembalurnya panas. Kalau di zaman dahulu mereka pakai namanya darirah. Darirah ternyata di negeri kita namanya apa? Calamus aromaticus. Namanya bahasa Jawanya delingo. Tahu delingo? Kalau yang sudah senior usianya sudah tahu. Banyak di dekat-dekat sungai banyak. Hampir kayak rumput. Dia aromanya enak dan sifatnya panas kering. Padahal benjolan panas kalau kronik justru dikasih delingo ditumbuk kemudian diminum. Biar apa? Cepat meledak. Kalau belum mateng dikempesin dengan pendingin. Pada kasus akut, kalau kronik ledakin sekalian. Ya, kadang kasus kanker juga gitu. Ada yang sampai panas, mulai muntup-muntup, kuning, pecah, keluar serum, keluar darah. Ada yang seperti itu. Kalau sudah apa? Dibiarin. Kenapa? Tidak kunjung sembuh karena nggak tahu pengobatan dari awal. Kemudian, fa in kana yuhtaju min dzalik ma'a dzalika ila istifraghil madati al-baridati fal 'asalu aidan yaf'alu fi dzalika lima fihi min al-indaj, dimatengin wa taqti, dimatengin kemudian dibelah biar keluar. Termasuk apa? Al-bat, batrah, termasuk di syak. Jadi kalau sudah kalau dia dingin dimatengin. Dingin dimatengin imma dengan indaj tadi, dengan madu, atau bisa takti, dipotong, syak. Wa taltif wal jala wa talyin, atau ada saatnya dibikin tambah apa? Yang keras tambah lembek, karena dingin itu apa? Keras tapi nggak nyeri. Dibikin lembut gimana? Pakai pemanas. Kalau pada kasus akut, karena ada kondisinya. Fa yahsulu bidzalika istifragu tilkal madati birifqin wa amnin minan nikayatil mushilatil qawiyah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Ya, adapun penjelasan Ibnu Qayyim setelahnya sebenarnya sudah masuk dalam penjelasan kita sebelumnya. Sebelum saya buka sesi tanya jawab, ada door prize satu aja untuk bisa menjawab. Sebelum bisa menjawab, angkat tangan dulu siapa mau menjawab. Angkat tangan. Baru saya kasih pertanyaan. Ya, angkat tangan. Ibu-ibu dulu, ibu paling semangat nih, nyatet semua. Ikhwan nggak ada yang nyatet soalnya. Ditanya pasti nggak jawab ini. Baik, Abu Hurairah, iya didoakan Rasulullah. Antum siapa doain? Baik, angkat tangan dulu yang siap menjawab. Nggak mau, mending beli katanya. Baik, ada yang angkat tangan? Angkat tangan. Nah, silakan angkat tangan. Bismillah, tunjukkan bahwasanya Anda paham. Angkat tangan. Masya Allah. Pertanyaannya gampang.
Artinya jawabannya susah. Pertanyaannya, coba sebutkan dari 4 hal yang kita sebutkan tadi, dari Damawiyah, 4 unsur imtilaiyah, Safrawiyah, Balghamiyah, sama Saudawiyah. Jelaskan kapan saatnya pakai bekam, kapan saatnya pakai pencahar, sifatnya pencahar yang bagaimana, yang cocok untuk kasus dari 4 hal ini. Nah, mari Bu. Beliau yang angkat tangan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tadi yang 4 penyakit intilaiyah, pertama ada darah, yang kedua liver, yang ketiga darah kotor, yang keempat untuk cairan, dahak, dan lendir. Nah, untuk yang darah ini untuk organ jantung dan pembuluh darah. Pengobatannya ini dikeluarkan darah tersebut. Kalau untuk liver, poin kedua liver, poin ketiga darah kotor, dan keempat cairan dahak, ini pengobatannya bisa dengan madu dan terapi detox. Bisa juga dengan memasukkan anak tangan ke langit-langit lidah untuk memuntahkan dahaknya. Habis itu bisa juga detox dengan cara lain, yaitu bisa konsumsi castor oil, dia sebagai obat pencahar. Nah, kalau misalkan tipenya yang panas, kita bisa banyak konsumsi susu. Kalau tipe yang dingin, bisa konsumsi madu. Kemudian, tadi untuk saat bekam itu cocoknya saat musim panas. Kalau musim dingin itu nggak cocok karena kapiler darah kita menyempit. Kedua, Fasdu itu cocoknya untuk musim dingin karena yang dikeluarkannya itu pada vena, sehingga kalau pada vena yang keluar cocoknya di musim dingin karena saat vena menyempit venanya banyak keluar karena butuh darah banyak yang dikeluarkan, sehingga cocok di musim dingin karena sayatannya lebih dalam. Yang ketiga, donor itu cocoknya untuk orang yang sehat. Terus apa lagi tadi Pak Ustadz ya? Udah, cukup. Ya? Itu tekstualnya. Sekarang saya mau tanya prakteknya. Gak usah lihat teks. Ada wanita kena kanker payudara, kena kanker rahim, kena kanker serviks, kemudian kanker liver, kanker otak, kena adenomyosis, endometriosis. Pertanyaan saya pertama, kalau kena kanker ini, kapan Anda berani mengatakan kankernya panas? 1, jika benjolannya lembek. Bagus. Dan nyeri. Bagus. Berikutnya, kalau dia masih haid. Kalau dia masih haid akan berkepanjangan. Baik. Berikutnya, ditanyain dari sisi perasaannya, lebih ke arah apa? Perasaannya, emosinya marah. Emosi, marah, dendam. Pendendam. Udah top Ibu. Nah, kalau sudah kena ini, benjolan ini, saudawiyahnya ikut panas. Sofrawiyahnya panas, kemudian balghamiyah panas, darahnya pun panas. Coba sebutkan terapi dari awal sampai akhir yang Anda simpulkan apa aja? Pendinginnya apa saja? 1. Dari perasaan pakai apa? Kalau itu baca Al-Quran, kalau perasaan, kalau minumnya jus timun. Oke, salah satunya itu. Terus apa lagi? Groundingnya? Kalau itu pakai grounding basah. Apanya basah? Tanahnya. Tanah atau rumput basah. Atau berendam di air? Berendam di air dingin. Kemudian termasuk grounding lainnya, melihat orang dicintai karena Allah. Iya. Lihat buah-buahan, lihat hijau-hijauan juga. Kemudian berikutnya, apa lagi? Mandi di air. Kalau rahim berarti pakai apa tadi dari bawah? Ratus misfi. Ratus resepnya apa?
Yang dingin-dingin, daun bidara. obat balurnya yang Obat balurnya yang dingin. Masya Allah, Bu, dapat ini Bu, hadiah. Masya Allah, lulus tes skripsi keluar dah. Nah. Tapi sebelum kita tutup, ada 7 menit untuk pertanyaan. Silakan. Yang ini untuk Bu Ivo ini. Bu Ivo sudah datang. Hadiah Bu Ivo. Tapi berikutnya ada pertanyaan, Bapak, Ibu-ibu. Mari Pak. Waalaikumsalam. Sama dengan kei. Kalau di Yaman dulu pakai paku. Pakai tang, taruh paku, dinyosin. Kalau lagi diare, di telapak kaki itu dinyosin. Nyus. Langsung mampet diarenya. Nah, sarafnya ya. Betul, yang kena sinusitis di pipinya. Tapi apa? Membekas seumur hidup. Bayangin kalau itu perempuan, coba. Iya, lukanya membekas, luka bakar. Itu enggak disukai Nabi di antaranya. Ada yang pertanyaan lain? Mari Bu. Bukan. Walaupun akupunktur dikasih listrik, nggak masuk kei. Tapi ada akupunktur kadang kalau pakai listrik kan beli alat ya. Kadang mereka nggak pakai listrik tapi diputer-puter. Atau kadang jarumnya pakai korek api dipanasin dikit. Ya, untuk apa? Mensupport atau stimulan sarafnya. Nah, tapi kenapa dimakruhkan Nabi dari sisi luka yang membekas? Sehingga apa? Timbul tasyuih. Ya, jadinya bayangin kalau perempuan kena sinusitis, dike besi panas di pipinya coba, membekas bakal akhir hayatnya. Itu diantaranya nggak direkomendasinya di situ. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ambeien dikenya di mana? Di perineum. Ya, perineum dan juga di bawah lutut. Besi panas ditaruh dekat perineum dikit aja. Des. Perineum itu apa? Antara permisi, kemaluan dan lubang dubur. Di situ. Juga di bawahnya lutut. Di bawahnya lutut belakang, di nyos, juga di kaki juga. Tapak kaki. Nah. Ya, ada yang lainnya? Mari Bu. Bagaimana mengidentifikasi dirinya panas apa dingin? Itu kajian yang lalu, berapa tahun lalu. Nanti ada di bukunya. Lihat YouTube-nya. Itu kajian balik lagi nanti. Ini sudah Ibu kelas advance ini. Yang hadir ini kelas advance, bukan kelas basic lagi ini. Tapi kalau Anda nggak paham-paham, balik basic lagi nanti. Kita mulai kajian lagi dari awal nanti. Ya, insyaallah itu. Ada yang lainnya? Ya, mari. Ini ada titipan pertanyaan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kalau lipoma termasuk panas atau dingin, sudah periksa ke dokter, katanya tidak usah dibuang atau operasi. Bagaimana cara mengecilkan atau menghilangkan lipoma ini secara tibun nabawi? Jazakallah khair. Sama, kasusnya lihat. Mizaj tubuh dia, hobi makanan dia. Karena ada saatnya benjolan itu panas, benjolannya dingin. Ya, ada yang lipomnya dingin, ada yang lipomanya panas. Ada yang pernah kami dapati kasus pasien lipoma panas. Jadi hobi makanan dia santan-santan. Kenapa? Karena dia orang Padang. Makan rendang, ayam pop, ya, sayurnya daun singkong, ya, panas semua. Subhanallah, ketika waktu itu kami resepi sarang semut. Hitungan 2 pekan, ini sudah bukan lipom lagi, tapi ganglion. Jadi kalau lipom mungkin 1 titik diiris, kalau dioperasi hilang 1. Tapi kalau ganglion ikut alurnya saraf. Ini di tangan muncul banyak, di tubuh banyak. Kalau dioperasi bakal capek. Karena kalau kita sudah tahu ternyata ganglionnya, lipom lebih enteng lagi tentunya dibanding ganglion. Karena sifatnya panas, kita kasih resep pendinginnya sarang semut. Dengan izin Allah setelah 2 pekan katanya bapak ini langsung katanya dipegang sudah gak ada sama sekali.
Menu makanannya yang panas stop, ganti makanan dingin, buahnya dingin, herbalnya dingin, minumannya dingin, baru 2 pekan dengan izin Allah sembuh. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Idza atalal majlis fasyaitan lahu nasib. Kalau majelis ilmu terlalu panjang, setan punya bagian mengganggu Anda. Kita cukupkan ya. Kalau panjang-panjang nanti Anda juga nggak kuat nanti. Masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Nggak sempat lagi kiri, udah numpuk dah. Sudah sibuk mau ngurus masakan siang apa gitu kan, jemput anak-anak. Nah, jadi semoga ini saja yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita, untuk Islam dan muslimin. Semoga Allah sembuhkan orang sakit di antara kita, keluarga kita. Juga semoga Allah istiqomahkan kita di atas al-haq, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.